Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'alimun aw muta'allim." Ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga apa-apa yang mendukung untuk berzikir mengingat Allah. Dan seorang alim yang mengajarkan ilmu atau seorang yang mempelajari ilmu. Maksud terlaknat di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Maksudnya adalah dunia itu menjauhkan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan seseorang dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang seperti inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang hendaknya memposisikan diri supaya tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 7, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan, sebagai ujian, ya, untuk mengetahui siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik amalannya. Maka setiap kita ini mendapati ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, berupa larangan dan lain sebagainya, agar Allah mengetahui siapa di antara kita yang paling terbaik amalannya. Dan tentu kita tidak bisa menjalankan amalan yang terbaik kecuali dengan ilmu, ya, dengan belajar terlebih dahulu. Begitulah ya keadaannya kita hidup di dunia ini, yaitu harus ada proses yang namanya belajar dan mengajar supaya kita jauh daripada laknat, ya. Jangan sampai kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bagaimana awal kehidupan bapak kita, yaitu Adam alaihissalam, semasa di surga. Beliau belajar langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama segala apa yang ada di dalam surga. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha." Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Ya, segala nama-nama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi proses belajar itu sudah dimulai, ya, dari semenjak diciptakannya manusia. Itu dari mulai bapak kita, ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berada di dalam surga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada proses pembelajaran, proses pendidikan. Diajarkan oleh Allah tentang nama-nama yang ada di dalam surga. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam belajar dari Allah Subhanahu wa taala mengenai nama-nama, ya, nama benda-benda dan nama-nama yang lainnya yang ada di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Adam alaihissalam itu memberitahukan atau mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 33, "Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim." Allah berkata, ya, berfirman kepada Adam, "Wahai Adam, beritahukanlah, kabarkanlah, ya, nama-nama itu kepada mereka," yaitu para malaikat. Maka di sini, ya, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita pernah berhenti untuk terus belajar dan mengajar. Nah, ibarat gelas, jadilah kita itu gelas setengah isi, setengah kosong. Nah, isinya kita untuk, ya, mengobati dahaga orang lain, kemudian kosongnya kita gunakan untuk menampung air dari orang lain. Artinya dalam kehidupan ini terus, ya, kita menjalani proses yang namanya belajar dan mengajar. Kita belajar dari orang lain dan kita mengajarkan apa yang kita punya kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, ya, kita akan jauh dari yang namanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita memposisikan diri itu berada dalam lingkaran laknat, waliyadzubillah. Ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keutamaan bagi orang yang selalu mengisi kehidupannya dengan belajar. Jadi dia selalu berproses untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu, ya, terutama ilmu agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ya, yang dengan ilmu itu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu itu dia tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan ilmu itu dia mengenal Allah, mencintai Allah, ya, rindu dengan perjumpaan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya jalannya untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang keluar dari rumahnya ya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Masya Allah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa bahagia, betapa gembira ya ketika kita hidup di dunia ini, langkah kaki kita itu selalu berpijak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu diantaranya adalah jangan sampai kita lepas dari yang namanya menuntut ilmu, yaitu belajar. Kemudian untuk kita yang alhamdulillah telah dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikaruniai kesempatan untuk mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Kata Nabi SAW, "Mu'allimul khair yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr." Orang yang mengajarkan kebaikan, tentu tidak ada kebaikan yang paling istimewa, paling dahsyat, paling amazing selain daripada ilmu agama. Ya, karena kalau kita mengajarkan ilmu agama berarti kita mengajarkan sesuatu yang bisa mengenalkan seseorang kepada penciptanya. Ya, mendekatkan seseorang kepada penciptanya. Dia mengenal Allah, dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah. Maka ini merupakan pengajaran yang luar biasa. Ya, kebaikan yang luar biasa yang diajarkan kepada umat manusia adalah ilmu agama. Maka kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan kebaikan maka seluruh apa yang ada di alam semesta ini itu memohonkan ampun untuknya sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Allahu Akbar. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang selalu mengajarkan ilmu agama kepada umat manusia.